Tersangka MB, Ibu Ronald Tanur, awalnya menghubungi LR untuk minta yang bersangkutan bersedia menjadi penasihat hukum Ronald Tanur. Kita ketahui bahwa Ibunda Ronald Tanur ini berteman akrab dengan LR karena Info berita. Kasus ini berawal dari tuduhan kekerasan yang dilakukan oleh Ronald Tanur terhadap kekasihnya, Dini Sera Aprianti, yang berujung pada kematian Dini. Kasus ini menarik perhatian publik karena adanya dugaan upaya suap yang melibatkan keluarga terduga pelaku dan pengadilan. Dugaan ini mengarah pada Ibu Ronald, Meriza Wijaya, yang diduga memberikan suap sebesar 3,5 miliar rupiah kepada hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Menurut pernyataan Kejaksaan Agung, MW memberikan uang tersebut secara bertahap. Awalnya saat proses hukum masih berjalan, MW memberikan 1,5 miliar rupiah kepada Lisa Rahmat, LR, pengacara yang menangani kasus Ronald. Lisa Rahmat diduga kemudian menyalurkan uang ini ke majelis hakim sebagai bentuk suap. Setelah majelis hakim menjatuhkan vonis bebas kepada Ronald Tanur, MW kembali mengucurkan dana tambahan sebesar 2 miliar rupiah. Dengan demikian total uang yang diduga digunakan untuk suap ini mencapai 3,5 miliar rupiah. Pihak Jaksa Agung yang melakukan penyelidikan lebih dalam akhirnya mengumumkan peningkatan status hukum Meriza Wijaya dari saksi menjadi tersangka. Menurut Abdul Kohar, Direktur Penyelidikan pada Jampitdus Kejaksaan Agung, langkah ini diambil setelah dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap MW, di mana ditemukan cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa MW terlibat dalam dugaan tindak suap terhadap majelis hakim. Selain itu, Lisa Rahmat sebagai pengacara yang diduga menjadi perantara suap ini juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Setelah status MW dinaikkan menjadi tersangka, Kejaksaan Agung mengeluarkan surat perintah penahanan berdasarkan surat nomor Frin 53-F-2-FD-2-11-2024 yang tertanggal 4 November 2024. Saat ini MW ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya, Cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan akan menjalani masa penahanan awal selama 20 hari ke depan. MW didakwa melanggar pasal 5 ayat 1 atau pasal 6 ayat 1 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Kedua pasal ini mengatur tentang tindakan suap atau gratifikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi putusan hukum. Selain itu, MW juga diduga melanggar pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang menyangkut keterlibatan pihak lain dalam melakukan tindak pidana. Kasus ini mendapat perhatian luas dari masyarakat, mengingat bahwa vonis bebas dalam kasus kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa telah menuai kontroversi. Dugaan bahwa hakim bisa dipengaruhi melalui suap dalam kasus yang sensitif ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Kejaksaan Agung sendiri menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan oknum-oknum lainnya.